Selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin membahas pertandingan kedua babak semifinal leg pertama, pertandingan besar antara Paris Saint-Germain versus Manchester City. Kita tahu kedua tim ini lolos hingga ke babak semifinal setelah mereka menyingkirkan beberapa lawan yang tangguh juga. Paris Saint-Germain bisa menyingkirkan Barcelona dan juga Bayern Munich. Paris Saint-Germain bisa menang di kandang Barcelona, bisa menang di kandang Bayern Munich. Walaupun mereka tidak bisa menang di return leg-nya atau di leg selanjutnya, di mana mereka bermain seri melawan Barcelona dan juga kalah lawan Bayern Munich. Sedangkan Manchester City bisa menyingkirkan dua klub asal Jerman yang juga merupakan lawan yang tangguh saya kira. Borussia Mönchengladbach mereka bisa menang home and away dengan skor 2-0 atau juga 0-2 sehingga secara agregat mereka lolos dengan skor 0-4. Kemudian lawan Borussia Dortmund mereka bisa menang di home 2-1 dan juga di Borussia Dortmund dengan skor 1-2 secara agregat mereka bisa lolos 2-4 dan terlihat di second leg lawan Borussia Dortmund Manchester City bisa comeback setelah mereka tertinggal dari gol cepat yang dicetak oleh Jude Bellingham, salah satu pemain muda asal Inggris di menit-menit awal pertandingan tersebut. Dan di pertandingan semifinal ini kembali Manchester City bisa melakukan comeback setelah tertinggal lebih dulu melalui gol yang dicetak oleh Marquinhos, kapten tim dari Paris Saint-Germain. Memang kita tahu bahwa City merupakan tim yang sulit dikalahkan. Bahkan di Liga Premier Inggris pun tim-tim yang bisa mengalahkan City adalah yang bisa memanfaatkan kelengahan dari para pemain di sektor pertahanan. Karena kita tahu bahwa City musim ini tidak seperti City musim lalu. Perbedaannya apa? Musim lalu City lebih produktif. Walaupun mereka tidak setangguh seperti musim ini di lini pertahanan. Musim ini City lebih efisien dan efektif. Mereka tidak banyak mencetak gol, tapi mereka bisa mencetak gol untuk meraih kemenangan. Itu poinnya. Bagi Paris Saint-Germain setelah mereka gagal di final match musim lalu, kali ini mereka coba untuk menembus lagi ke final match dengan harapan mereka bisa menjadi juara. Tapi tidak sesimpel itu. Karena Paris Saint-Germain ini sekarang bukan dilatih oleh Thomas Tuchel lagi, tapi dilatih oleh Pochettino. Dan Pochettino mengandalkan apa yang kita sebut counter attacking football. Itu yang dia terapkan di Paris Saint-Germain musim ini. Saya juga sedikit bingung kenapa harus counter attack. Karena dengan counter attack ini saya mempelajari bahwa Paris Saint-Germain lebih efektif karena mereka punya dua pemain cepat. Dua pemain yang mengandalkan teknik tinggi plus satu pemain lainnya lagi yang punya pengalaman dengan teknik tinggi. Di Maria punya pengalaman teknik tinggi. Neymar ya punya kecepatan teknik tinggi plus pengalaman. Kylian Mbappe juga sama punya pengalaman teknik tinggi dan kecepatan. Jadi memang dengan strategi counter attack memang Paris Saint-Germain terlihat lebih efektif. Tapi lawan City, jika tim-tim hanya mengandalkan counter attack, ya itu akan sangat berbahaya dan riskan. Karena City kan tidak mengandalkan satupun pemain dalam urusan mencetak gol. City tidak mengandalkan juga striker murni di dalam urusan menyelesaikan sebuah peluang yang bisa mereka peroleh. Jadi Chelsea pun pada saat mengalahkan City ya perlu juga menerapkan compact football, artinya melakukan ya penutupan daerah di lini tengah atau juga di lini pertahanan mereka agar tidak bisa dimanfaatkan oleh para pemain City dengan possession style of play mereka. Artinya para pemain City akan lebih lama menguasai bola. Para pemain City akan lebih bersabar dalam urusan membangun serangan dan para pemain City memang terlihat lebih efektif dengan passing cepat mereka, dengan gerakan cepat dari para pemain dan juga umpan-umpan jarak jauhnya. Jadi di pertandingan ini memang tidak akan mudah juga bagi Paris Saint-Germain untuk bisa menang lawan Manchester City. Dari awal saya juga sudah kira seperti itu, walaupun saya tidak sempat membuat preview dari pertandingan ini. Ada salah satu subscriber saya yang menanyakan, Bung, Anda pilih siapa nih, PSG atau City? Ya, Anda bisa baca aja nih di komen sebelumnya pada saat saya membuat konten tentang City yang sudah lolos ke babak semifinal dan Madrid yang lolos ke babak semifinal. Ada yang menanyakan, saya jelas mengatakan bahwa City yang akan menang di leg pertama dan ternyata betul City bisa meraih kemenangan. Bagaimana caranya City bisa meraih kemenangan? Ya, City memang mengandalkan De Bruyne dan juga Gundogan untuk lebih sering memberikan passing, lebih sering melakukan pergerakan dengan atau tanpa bola. Dan subscriber yang menanyakan saya tentang peluang City dan PSG atau PSG dan City ya sama aja kan, tapi ini kali kan mainnya di PSG, adalah Dika Mahrendra. Nah, saya kira bahwa beliau juga menonton dan mendengarkan analisa saya di konten ini dan saya hanya memberikan komentar satu kata.
City. Pada saat saya ditanyakan siapa nih kira-kira yang akan lolos, saya ragu bahwa Paris Saint-Germain ini bisa lolos ke final. Saya ragu ya, berarti bukan pasti Paris Saint-Germain tidak akan lolos ke final. Bisa jadi juga Paris Saint-Germain akan lolos ke final. Saya kan hanya memberikan perkiraan saya. Karena di beberapa pertandingan sebelumnya di fase knockout, Paris Saint-Germain ini menyingkirkan Barcelona dan juga Bayern Munich yang memang punya persoalan di sektor pertahanan mereka. Apalagi Barcelona, kita tahu kan sektor pertahanannya mereka ini memang salah satu titik lemah mereka. Kemudian Bayern Munich di leg pertama memang kita tahu bahwa sektor pertahanan mereka bisa dieksploitasi oleh Neymar dan juga Mbappe yang mengandalkan kecepatan, teknik tinggi dan juga kecerdasan. Tapi City kan kita tahu punya lini pertahanan yang tangguh, jadi tidak akan mudah bagi PSG untuk menang atas City. Apalagi mau menang di dua leg, tidak akan mudah karena para pemain City ini punya kedisiplinan tinggi untuk mengawal zona. Zona artinya apa? Area. Nah, jika area ini tidak terlalu banyak yang terbuka, tentu akan sulit bagi Neymar dan juga Mbappe untuk menciptakan banyak peluang untuk mencetak gol dalam pertandingan ini. Dan memang terbukti di leg pertama baik Neymar dan juga Mbappe tidak bisa mencetak gol, dan Mbappe saya kira tidak mendapatkan satupun peluang di pertandingan ini. Ya, biasanya nih Mbappe sering punya banyak peluang dalam sebuah pertandingan. Ya, saya memang biasa nonton PSG ini kan di Liga Champions. Jadi, saya hanya ragu bahwa PSG ini akan bisa lolos ke final. Tidak ada yang pasti, bisa juga nanti PSG lolos. Jadi teman-teman jangan salah paham juga. Ya, saya selalu memberikan perkiraan atau yang biasa kalian sebut prediksi. Dan memang saya tidak selalu benar, tetapi saya sering benar. Anyway, saya ingin membahas line up dari kedua tim. Jadi line up dari PSG dulu ya teman-teman ya. Keylor Navas, mantan penjaga gawang Real Madrid yang bermain luar biasa bagus lawan Barcelona dan juga Bayern Munich di kedua leg tersebut ya. Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, kemudian Bakker, Gueye, kemudian Paredes, Angel Di Maria, Neymar, Verratti dan Mbappe. Mbappe sebagai target man, Neymar bermain sedikit di belakang. Dari Manchester City, Phil Foden, Kevin De Bruyne, Mahrez, Gundogan, Rodri, Silva, Bernardo Silva, Cancelo, Ruben Dias, John Stones, duet center back terbaik menurut saya di Liga Inggris saat ini ya. City juga adalah tim yang paling sedikit kemasukan gol di Liga Inggris sejauh ini. Kyle Walker, pemain yang berpengalaman. Ederson, penjaga gawang yang memang selalu bisa diandalkan secara permainan. Memang City tidak memulai pertandingan ini dengan tenang. Ya, bahkan kita lihat di menit-menit awal tuh Rodri sudah kehilangan possession. Mbappe mendapatkan bola, memberikan umpan ke Neymar ya. Kemudian kita tahu bahwa Neymar punya peluang untuk mencetak gol hanya di menit-menit awal, tapi memang masih bisa di-save oleh Ederson. Kemudian Neymar ya bertukaran passing dengan Verratti, hampir saja mencetak gol. And then akhirnya Paris Saint-Germain bisa mencetak gol melalui corner. Umpan dari Di Maria begitu akurat ya, mendekati ke tiang dekat dari gawang yang dijaga oleh Ederson, dan Marquinhos bisa melompat lebih tinggi dari pemain Manchester City lainnya dan mencetak gol untuk membuka keunggulan bagi Paris Saint-Germain. Ya, sayangnya setelah gol ini para pemain PSG memilih untuk menunggu bola di tengah ataupun di belakang. Ya, itu memberikan juga peluang bagi para pemain City untuk menguasai jalannya permainan. Sesekali para pemain PSG ini melakukan counter dan terbukti Kylian Mbappe adalah pemain yang paling merepotkan para pemain City. Berkali-kali dia dilanggar, salah satunya dilanggar oleh Cancelo yang mendapatkan kartu kuning. Dan City juga sebetulnya kan bisa mencetak gol tuh, ya. Bernardo Silva mendapatkan 2 peluang. Dan yang saya kira sebetulnya City sudah menyamakan kedudukan pada saat Bernardo Silva memberikan umpan ke Foden, saat Kyle Walker melakukan pressing, dan umpan ya yang diberikan oleh Silva ini dengan tepat mengarah ke Foden. Sayang tendangan Foden itu menuju atau mengarah langsung ke posisi di mana Navas sudah berdiri. Jadi Navas bisa melakukan tepisan yang sempurna. Dan memang kita lihat bahwa para pemain Paris Saint-Germain ini mulai kewalahan dengan pressing yang dilakukan oleh para pemain City. Terus apa yang harus diganti oleh Pep Guardiola? Saya kira bahwa Pep juga melihat De Bruyne dan juga Gundogan yang diharapkan untuk terus-menerus melakukan pergerakan ke defense dari Paris Saint-Germain di babak pertama tidak terlalu aktif, sehingga di babak kedua mereka lebih aktif menyerang, dan terbukti Gundogan mendapatkan peluang, De Bruyne mendapatkan peluang. Pergerakan kedua pemain ini sangat berbahaya, dan Pep akhirnya menggantikan Cancelo dan memainkan Zinchenko yang memang punya kelebihan untuk bertahan yang lebih baik. Dan akhirnya City bisa mencetak gol penyama kedudukan. Bagus sekali kan golnya, memulai dari corner. Para pemain City memberikan passing satu sama lainnya, dan lihat mereka memberikan passing ke pemain yang paling dekat. Zinchenko bisa memberikan umpan ke De Bruyne, dan De Bruyne bisa melakukan shooting atau umpan itu. Ya, kalau menurut saya itu umpan karena menuju ke tiang jauh.
Ya mungkin juga umpan itu De Bruyne berharap bahwa Stones ataupun Ruben Dias bisa menyambut umpan tersebut. Stones masuk ya dari tiang jauh, tapi ternyata umpan yang coba dilepaskan atau diberikan oleh De Bruyne ini seperti sebuah tendangan karena mengagetkan Keylor Navas dan City bisa menyamakan kedudukan. Setelah itu City terus yang menyerang. Para pemain PSG coba untuk melakukan counter tapi tidak bisa karena high line of pressing yang dilakukan oleh para pemain City. Ini bukan Bayern Munich yang kewalahan di defense, bukan juga Barcelona yang memang lemah di defense. Terus bagaimana caranya para pemain City bisa mencetak gol kemenangan? Ya tentu mereka juga perlu melakukan improvisasi dalam serangan. Setelah berkali-kali hanya melakukan passing satu sama lainnya, ya melakukan pergerakan-pergerakan cepat, apakah itu dengan bola atau tanpa bola, para pemain City akhirnya juga mengandalkan skill individu mereka. Apakah itu De Bruyne, Gundogan, Phil Foden atau juga Mahrez. Dan itu memancing para pemain Paris Saint-Germain untuk melakukan cukup banyak pelanggaran. Dan akhirnya kita lihat bahwa Foden dilanggar dalam situasi yang sebetulnya tidak membahayakan pertahanan dari PSG. Dan Mahrez bisa mencetak gol dari free kick tersebut. Di mana normalnya De Bruyne yang akan mengambil free kick tersebut. Jadi memang kita melihat bahwa di antara para pemain City juga ya tidak ada pemain yang egois. Bahwa mereka ya sah-sah saja jika memang memberikan peluang kepada pemain lainnya yang untuk mengeksekusi penalti atau juga free kick. Biasanya kan juga penalti dieksekusi oleh De Bruyne kan, tapi memang karena beberapa kali dia miss, maka pemain lainnya dari City juga sekarang boleh saja mengambil penalti. Jadi memang ini adalah kemenangan penting bagi City karena mereka bukan hanya menang di kandang Paris Saint-Germain, tapi mereka juga bisa mencetak 2 gol tandang. Jadi bagi Paris Saint-Germain untuk lolos ke fase selanjutnya, mereka harus menang dengan skor 0-2 tanpa kemasukan gol jika mereka ingin lolos hanya dengan bermain selama 90 menit. Jika Paris Saint-Germain menang dengan skor 1-2 berarti pertandingan akan dilanjutkan ke extra time dan kemudian jika masih sama skornya akan ke kontes adu penalti. Jadi ya saya kira tidak akan mudah bagi Paris Saint-Germain untuk menang besar di kandang Manchester City. Karena Manchester City bukan Barcelona yang memang pertahanannya lemah. Manchester City bukan Bayern Munich yang di leg pertama terlihat kewalahan untuk bisa mengatasi gerakan cepat dari Mbappe dan juga Neymar. Artinya defense dari Bayern Munich juga kesulitan untuk mengatasi pergerakan dari kedua pemain tersebut. Seperti yang saya katakan juga kan kemarin, bahwa Chelsea bukan Liverpool. Liverpool punya persoalan di defense, maka itu Madrid bisa menang di leg pertama lawan Liverpool dengan skor 3-1. Ya kita tunggu saja nanti leg keduanya seperti apa kan dari kedua pertandingan semifinal ini. Dan seperti yang saya selalu katakan, bahwa saya hanya memberikan perkiraan bukan kepastian. Ya kalau memang perkiraan saya benar, ya bagus saja. Ya jika perkiraan saya salah, ya itu normal juga. Kan saya juga tidak akan selalu benar, ya tapi memang sih saya sering benar. Anyway, terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di konten terbaru ini. Silakan jika teman-teman ingin memberikan counter analisa seperti yang saya selalu request, yang sportif, yang bijak, dan juga yang positif. No hate, only football, salam sepak bola.